Waalaikumsalam. Mana yang lain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, sambil nunggu yang belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kembali kita dipertemukan Allah di kelas kita ini. Semoga yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita di sisinya. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Baru 21 yang masuk. Ya, saya sudah share materinya, udah kelihatan? Kelihatan, Ustaz.
Kelihatan, Oke. Ustaz. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini ya kemarin ya. Iya, Ustaz. Imagery atau pencitraan. Dalam pidato persuasif, kita harus menyentuh alat indera dan para pendengar dengan bahasa. Sehingga mereka merasakan apa yang kita rasakan. Jadi, bahasa itu punya keistimewaan untuk menggerakkan. Yang penting bahasanya diatur, dipilih sedemikian rupa ya. Keajaiban bahasa ialah mampu merangsang manusia secara fisik. Jadi bahasa itu mampu merangsang manusia untuk bergerak secara fisik ya. Penggunaan bahasa yang menggambarkan stimuli disebut imagery atau pencitraan. Ya, begitu. Jadi orang yang pidato itu harus memiliki kemampuan untuk menggambarkan. Ya, kemampuan menggambarkan ini ya sebuah kemampuan yang dibutuhkan secara khusus oleh orang yang melakukan public speaking. Ya, kayak gitu. Para orator yang bagus di dalam menggambarkan itu Aagin. Ya. Itu dia bisa membuat ilustrasi itu sangat mudah ya dan sangat sangat bagus ya. Mudah dipahami. Zainuddin MZ juga mudah itu. Dia memberikan ilustrasi, menggambarkan sesuatu itu ya mengena dan pas gitu ya. Nah, kita dituntut juga untuk memiliki kemampuan itu di dalam ketika kita melakukan pidato ya. Untuk oke. Yang pertama pencitraan visual. Ya, atau visual imagery. Ya, berupa menggambarkan objek atau situasi atau peristiwa secara visual melalui rangkaian kata yang menimbulkan kesan penglihatan pada benak pendengar. Ya, kayak itu. Jadi yang dimaksud dengan visual imagery ini ya, kita bisa menggambarkan objek itu, objek yang kita bicarakan atau situasi yang sedang kita bicarakan atau peristiwa yang sedang kita bicarakan itu secara visual melalui kata-kata. Ya, menimbulkan kesan seakan-akan para pendengar atau audien itu ya melihat ya, atau mendengar secara langsung. Ya, kayak gitu. Nah, ini perlu latihan. Ya, menggambarkan sesuatu. Ya, menggambarkan bahwa kita punya HP yang bagus. Gimana caranya? Sampai orang lain itu tertarik
dengan HP yang kita gambarkan itu. Ya, atau kita di rumah itu misalnya punya ikan hias yang bagus, ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan, menggambarkan pada seseorang, ya, dengan bahasa kita, ya, sampai orang tersebut tertarik dengan ikan hias yang kita gambarkan itu. Ya, itu. Nah, ini juga harus berlatih, ya, harus berlatih. Atau menggambarkan kita punya tanaman misalnya, ya, atau punya rumah misalnya, ya. Nah, begitu, ya. Ini namanya visual imagery, ya, pencitraan auditif. Nah, sekarang yang kita gambarkan itu suara, ya, membuat pendengar tidak saja mendengar suara Anda, tetapi juga mendengarkan peristiwa yang sedang Anda ceritakan. Gambarkan keras lembutnya suara, riuh rendahnya bunyi, atau gegap gempitanya bahana. Ya, nah itu kita gambarkan. Ketika kita di tepi pantai ada debur ombak yang halus, ya, tetapi suaranya itu romantis, ya. Nah, itu kita gambarkan sedemikian rupa. Nah, itu namanya auditory imagery, ya, pencitraan auditif, ya, menggambarkan suara. Ya, kita punya burung yang suara kicaunya itu indah, nah itu kita gambarkan, ya, kayak gitu. Atau kita menggambarkan suara apa gitu, ya, di keheningan malam misalnya, ya, ada suara apa yang kita gambarkan itu, ya, suatu malam, ya, di dalam di tengah hutan misalnya, ya, kayak itu. Nah, kita coba itu gambarkan itu. Atau kita misalnya mendengarkan menggambarkan suara yang sangat keras, ya, ada speaker yang sangat besar sekali memekakkan telinga, nah itu menggambarkan itu. Nah, dengan kata-kata kita, ya, audien itu tergambarkan, ya, suara, betapa besarnya suara itu, atau betapa lembut dan indahnya suara itu, ya, kayak gitu. Oke, yang ketiga pencitraan cita rasa, ya, gestatory imagery. Anda didorong, ya, Anda mendorong seakan-akan ikut mengecap apa yang Anda ceritakan, mengecap apa yang Anda ceritakan, seakan-akan ikut merasakan, gitu, ya. Nah, betapa lezatnya bakso, gitu, ya, misalnya, atau sate misalnya, ya. Nah, kayak gitu. Oke. Pencitraan ciuman, ya. Dengan kata-kata Anda membawa para pendengar, ya, untuk mencium bau-bau yang terdapat dalam peristiwa yang Anda ceritakan. Ya. Saya mau bercerita. Oh, udah 30 orang. Oke, ya. Suatu sore, ya, pada malam itu adalah malam terang bulan, ya. Langit cukup cerah, angin cukup kencang, ya, menambah suasana menjadi, ya, dingin di malam itu. Ya, para tukang becak, ya, seperti biasa sedang
berkerumun di pangkalannya. Ya, mereka bercerita sana kemari, apa saja diceritakan, seluruh dunia diceritakan, sampai perang Soviet Ukraina pun juga tidak lepas dari pembicaraan mereka. Oke, tiba-tiba salah seorang teman dari mereka datang dengan membawa bungkusan. Dia bilang, teman-teman, saya dapat daging. Nampaknya ini adalah daging seseorang yang ketinggalan. Ada di pinggir toko, di depan sana. Tokonya udah tutup sejak masih sore tadi, masih siang tadi udah tutup. Ya, ini kalau saya tidak ambil nanti bakalan dimakan oleh anjing atau dimakan oleh tikus. Makanya kemudian daging ini saya bawa ke sini. Ya, begitu melihat daging, banyak yang punya ide, kita sate aja, kita goreng aja, kita gitu. Akhirnya daging itu dipotong-potong dalam keremangan itu dan kemudian digoreng oleh mereka. Ya, begitu dimasukkan ke dalam wajan yang sudah diisi dengan minyak yang sudah mendidih, maka ya langsung bunyi ya, seperti orang yang sedang menggoreng ya daging seperti itu. Dan pada saat itu juga ya mulai keluar aroma ya, aroma daging yang digoreng, aroma gaji, apa sih ya, lemak-lemak yang digoreng menimbulkan aroma yang sangat sedap, gurih ya, yang menyebabkan perut semakin ya tidak sabar untuk menunggu. Karena aroma yang demikian menggoda, yang sedap, yang gurih, sangat menggugah selera, gitu ya. Oke, sudah. Dengan tidak sabar, ya mereka semuanya menunggu-nunggu kapan selesai, dan kapan matang. Ya, begitu sudah dianggap matang, ya diangkatlah daging itu dan kemudian dimakan bersama-sama, ya semuanya mengambil porsi mereka dan kemudian wah mereka menikmati daging goreng yang sangat ya nikmat mereka rasakan sesuai dengan aromanya, sangat nikmat mereka rasakan. Sudah? Mereka tidak lama setelah itu, setelah mereka selesai makan, kemudian datanglah seseorang yang menghampiri mereka. Ya, orang ini kemudian bertanya, "Bapak-bapak, ada yang tahu daging saya yang ketinggalan di pinggir toko di sana? Itu di tempat plastik hitam. Itu. Persisnya bukan daging sih. Persisnya adalah ari-ari istri saya yang habis melahirkan. Tadi ketinggalan di pinggir toko sana." Ya, mendengarkan bahwa daging tersebut ternyata adalah ari-ari dari istrinya yang habis melahirkan, maka semua ya tukang becak tadi ya saling memandang dan saling melihat, tak satu pun yang berbicara. Ya. Kemudian di antara mereka kemudian
mengeluarkan bunyi-bunyi yang sangat khas, yaitu bunyi-bunyinya yang gitu ya. Dan ada yang lebih keras lagi, mereka tidak menjawab tadi, tapi mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang sangat khas. Ya, ini salah satu contoh bagaimana kita menggambarkan sebuah penciuman. Ya, merasakan sebuah aroma yang gurih, aroma yang sedap, aroma khas daging yang digoreng yang sangat menggugah selera dan menambah perut yang semakin lapar. Ya, itu. Halo, gimana? Dengar cerita saya? Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz, dengar. Dengar, Ustaz, dengar. Gimana menurut antum cerita tadi? Antum bisa kebayang dengan cerita tadi? Insya Allah bisa, Ustaz. Bisa, bayang. Kira-kira kalau cerita tadi kejadian dengan antum gimana tuh kira-kira? Muntah, Ustaz. Ya, ini salah satu ini ya gambaran bagaimana mengilustrasikan sebuah peristiwa. Ya, saya nggak ahli memberikan ilustrasi, tapi ya insya Allah lah gitu ya. Kita punya kemampuan masing-masing. Oke, pencitraan sentuhan, ya, didasarkan pada perasaan yang kita alami apabila tubuh kita bersentuhan dengan objek atau sebuah benda. Ya, kayak gitu, panas, dingin, ya, itu ya, sakit, ya, atau perasaan-perasaan yang lain. Pencitraan kinestetik, imagery, menggambarkan gerakan otot. Pendengar diharapkan memberikan reaksi, ya, empatik sehingga ikut juga menggerakkan otot-otot dalam tubuhnya, ya, kayak gitu. Nah, ini juga kemampuan kita di dalam memberikan sebuah penjelasan. Pencitraan organik imagery, lapar, mual, pusing, adalah perasaan yang muncul karena pencitraan organik yang didasarkan dengan melukiskan peristiwa secara rinci. Nah, ini juga bisa cerita yang saya sampaikan tadi, ya, juga bisa dipakai untuk menggambarkan, ya, pencitraan organik ini, ya, adalah rasa lapar, rasa mual, rasa pusing. Nah, itu tadi, ya, dapat semua di dalam pencitraan organik ini. Baik. Oke. Isi pesan persuasif, ya, menarik perhatian. Ini sama dengan yang kemarin sudah kita sampaikan. Isi pesan itu yang pertama kali adalah menarik perhatian. Yang kemudian yang kedua adalah meyakinkan. Ya, menarik perhatian, meyakinkan, ya. Yang ketiga adalah menyentuh pendengar atau menyentuh atau menggerakkan. Menarik, meyakinkan, menyentuh atau menggerakkan, ya, kayak gitu. Itulah isi dari pesan
persuasif. Terus organisasi pesan, ya. Bagaimana mengorganisasikan pesan? Ya, mengorganisasikan pesan secara garis besar, ya, dibagi menjadi 3 seperti yang sering saya sampaikan. Secara garis besar ya, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Itu secara garis besar. Kemudian isi sebaiknya dibagi menjadi beberapa garis besar atau poin. Ya, 2 poin boleh, tapi itu sedikit. 3 poin sedang, itu bagus. 4 poin bagus. 5 poin banyak. 6 poin kebanyakan. Ya, jadi kita bagi menjadi poin-poin, secara garis besar. Nah, kayak gitu. Kita catat poin-poin itu, kemudian kita jelaskan. Ya, dan seterusnya ya. Ini saja ya, sebagai bahan bacaan saja. Tetapi intinya seperti yang saya ceritakan itu, yang saya sampaikan itu. Secara garis besarnya ada 3. Ya, bagaimana mengorganisasikan pesan? Garis besarnya ada 3. Pembukaan. Nah, bentar. Pembukaan ini ada 2 ya. Pembukaan yang sholawat tuh, dan kemudian pembukaan masuk ke materi atau latar belakang materi. Yang kemarin ada 16 yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah pembukaan isi, dan setelah isi adalah penutup. Nah, pembukaan itu tadi saya sudah share ya, contoh-contoh pembukaan yang sholawat itu. Dan sholawat itu harus dihafal. Jadi antum pilih salah satu saja dari contoh-contoh itu yang sudah ada itu, atau boleh juga menggabungkan, atau boleh juga ditambahi dari yang lain. Tapi yang jelas antum susun yang rapi, ya, yang menurut antum menarik, gitu ya, menarik dan rapi. Terus kemudian antum hafalkan. Harus hafal di luar kepala. Ya. Untuk pembukaan sholawat itu cuma 1 saja, hafalkan 1 saja, dan ini bisa dipakai berulang-ulang sampai nanti. Sampai ya selamanya. Ya kayak gitu. Makanya antum harus hafal itu. Ya, nah, nanti saya akan tanya itu nanti sebelum ini insya Allah kayaknya prakteknya nggak bisa kita lakukan sebelum Ramadan ya. Setelah Ramadan nanti kita akan praktek. Jadi April nanti tanggal berapa itu ada ujian MIT ya. Dan setelah itu kita libur Ramadan. Libur Ramadan, nah, masuk lagi setelah Ramadan. Nah, setelah Ramadan itulah kita praktek nanti. Nah, kita berharap setelah Ramadan itu kita sudah bisa offline. Karena kampus-kampus lain ya sudah mulai offline, dan pemerintah juga sudah mengizinkan kita offline. Hanya saja karena ini tanggung ya, mau Ramadan ya. Jadi kalau Ramadan kan libur ya. Jadi sekalian nanti Ramadan libur, dan kemudian setelah Ramadan kita akan mudah-mudahan kita sudah bisa offline semuanya ya. Oke, prakteknya nanti offline. Saya sudah siapkan di sana ya studio, dan kita praktek secara langsung di sana ya. Insya Allah lebih seru dan lebih mengena ya. Nanti pada malam ini akan kita mulai 1 slide lagi, dan kemudian nanti pertemuan pekan depan insya Allah selesai semua materi ya. Dan sebelum libur nanti saya akan minta antum untuk menghafalkan ya. Nanti saya akan coba antum untuk saya tunjuk ya, untuk memberikan pembukaan yang antum pilih, menyampaikan pembukaan yang antum pilih. Oke ya, insya Allah ya, siap ya pekan depan ya.
Ustaz. Siap Ustaz. Ustaz, insya Allah. Insya Allah, siap semua insya Allah. Oke, ada tujuan lain. Jadi tujuan pertama adalah informatif, tujuan kedua persuasif, tujuan yang lain adalah menghibur, memberi motivasi. Ya, ini persuasi itu termasuk memberi motivasi ya, memberikan inspirasi, membujuk atau meyakinkan. Ini juga ada yang mengatakan ini semuanya masuk persuasif. Ya, oleh karena itu maka mereka membagi tujuan pidato itu hanya 3, tujuan informatif, persuasif, dan menghibur. Ya, oke. Alhamdulillah materi sudah selesai. Kita lanjutkan materi berikutnya. Tuh. Udah? Salah ya. Oke. Materi berikutnya. Ini penting nih materi berikutnya, tips sukses pidato. Tips sukses pidato. Nah, ini penting nih. Ini paling penting ya, antum bisa dijadikan ini sebagai standar ya, pedoman. Oke. Ya, materi kita terakhir adalah tips sukses pidato. Kita akan bahas dalam materi ini 2 tips utama, 9 tips tambahan, dan 8 tips penguat. Ya, oke. Jadi antum semua kenal itu Barack Obama, Presiden Amerika, periode 2 periode yang lalu. Semua kenal ya? Tapi belum kenalan. Walaupun belum kenalan, walaupun Obamanya nggak kenal antum, tapi antum kenal Obama ya. Obama itu merupakan seorang orator yang sangat ulung. Karena keahliannya itu akhirnya dia dipilih oleh orang Amerika sebagai seorang presiden pertama yang berkulit hitam. Ya, bukan orang Amerika asli lagi. Itu kenapa? Karena kehebatannya Obama. Ya, begitu. 2 periode kan? Iya. Dan tetapi ya diceritakan oleh timnya itu bagaimana dia bisa menjadi seorang orator yang luar biasa seperti itu. Ya. Ternyata dia punya rahasia. Ya. Dia punya tim secara khusus. Ya, yang pertama itu adalah tim naskah. Dia punya ahlinya di situ, seorang ahli membuat naskah ya, kayak gitu. Dia kalau mau pidato di distrik tertentu, ya itu dikasih masukan yang banyak oleh timnya.
oh, Bapak harus bicara tentang masalah ini, bicara masalah ini, bicara masalah ini. Itu. Nah, kemudian didiskusikan dan diambil sebuah keputusan, kita akan bicara di distrik ini, kita akan bicara masalah ini. Oke. Oke. Kemudian Obama ini ya menyampaikan gagasan-gagasan dia tentang masalah itu. Disampaikan dan kemudian dicatat, ya, diramu sedemikian rupa oleh ahli naskah tadi, ya, diperkaya dengan data-data dan seterusnya, ya, jadilah naskah, sebuah naskah pidatonya, gitu ya. Oke. Nah, naskah pidato ini kemudian diberikan kepada Barack Obama. Dan kemudian dipelajari naskah itu, ya, dan kemudian dia praktekkan, ya, dia praktekkan, dia berlatih dulu dengan naskah tadi, ya, di hadapan para ahlinya, kayak gitu, ya. Nah, dia kan punya pesawat pribadi, ya, ya, pesawat secara khusus lah, kayak gitu ya. Itu kadang-kadang dia berlatih itu di pesawat, ya, kadang-kadang berlatih di kantor, ya, seperti biasa ada ruangan secara khusus untuk berlatih dia, itu sampai dia yakin gitu ya, semuanya sempurna, baru dia, ya, baru dia berpidato, ya. Itu ternyata rahasianya seperti itu, ya. Jadi Barack Obama menjadi seorang orator yang dikagumi oleh seluruh dunia, ya, bahkan diceritakan itu timnya itu sampai ketika Barack Obama itu berpidato itu mereka sampai berdiri dan memberikan aplaus, ya, ikut loncat-loncat seperti seluruh pendengarnya, ya, seluruh audiennya, ya. Itulah hebatnya sebuah pidato yang sudah dipersiapkan dengan matang, ya, sudah dilatih dengan baik, ya. Pidatonya mampu menggerakkan, pidatonya mampu memotivasi, ya, mampu mengguncang Amerika, ya. Itu kehebatan pidato, kehebatan public speaking, kehebatan seorang orator, ya. Oke. Jadi apa tips pidato, ya, yang harus kita kuasai? Tips yang pertama adalah persiapan yang matang, ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh Obama, dia melakukan persiapan yang matang dan bahkan memiliki seorang ahli naskah, ya, gitu. Nah, bagaimana, ya, langkah-langkah membuat persiapan yang matang? Nah, ini penting, ya. Oke, perhatikan ini, ya, perhatikan, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau pidato? Nah, langkah pertama ternyata adalah membuat tema, ya. Buat tema yang menarik. Dan temanya harus menarik, ya. Temanya harus menarik. Bagaimana caranya membuat tema yang menarik?
Nah, banyak sebetulnya caranya. Setiap kita buka buku, ya, ada tema nggak di sana? Ada. Itu juga bisa kita jadikan sebuah inspirasi. Setiap ustadz yang ngajar ada temanya nggak? Ada. Ini juga bisa kita jadikan sebuah inspirasi. Ya. Setiap kita mendengarkan pidato orang lain berceramah, ada temanya nggak? Ada. Semuanya ada temanya. Nah, itulah tema yang sangat banyak. Ya, tinggal kita pilih apa yang sudah kita kuasai dengan baik. Tapi harus kita pilih, ya, temanya itu harus menarik. Jangan tema yang biasa-biasa aja, tapi tema yang luar biasa. Ya, kayak gitu. Luar biasa menurut siapa? Menurut antum. Ya, gitu. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertama, membuat tema yang menarik. Kenapa harus tema? Iya, karena ketika kita sudah punya tema, ya, maka pikiran kita akan fokus. Ya, memori-memori yang ada dalam diri kita ini akan terfokus pada tema yang sudah kita buat tadi. Makanya pembahasan akan mengerucut, semuanya akan mengerucut. Ilmu yang sudah pernah kita gali akan mengerucut ke situ semua. Ya. Nah, pidato, orang yang suruh pidato spontan terus belum punya tema, nah itu bahaya. Bisa jadi pidatonya akan mempermalukan dirinya. Gitu ya. Itu kalau pidatonya ya sudah naik panggung tapi dia belum punya tema. Oke. Terus setelah kita punya tema, apa yang harus kita lakukan? Perkaya tema itu ya dengan data-data yang lengkap. Ya, perkaya, baca. Dari mana memperkayanya? Dengan membaca. Dengan membaca. Ya, pertama yang paling ideal itu adalah baca buku. Karena di dalam buku itu ada pembahasannya yang mendalam. Ya, kayak gitu. Jadi tema ini harus kita perkaya. Gimana cara memperkayanya? Cara memperkayanya dengan membaca. Baca buku, ya, cari judul atau tema yang pas dengan tema kita. Ya, cari buku yang judulnya itu pas dengan tema kita. Ya, sudah. Setelah buku, ya kalau sekarang jurnal bagus, karena di jurnal itu ada data-datanya, ya, data-data ilmiahnya ada di situ. Ya. Nah, antum juga boleh cari di Google setelah itu. Ya, tema-tema yang antum inginkan itu, antum boleh cari di Google. Ya, oke. Itu. Setiap antum membaca ya buku misalnya atau apa saja yang antum baca, ada satu yang menarik, maka sesuatu yang menarik itu antum tulis, antum simpulkan ya dengan bahasa antum simpulkan dan kemudian antum tulis dengan bahasa antum sendiri. Tulis dengan tulisan yang singkat, padat dengan bahasa antum sendiri. Ya, itu menjadi satu poin ya. Baca lagi, antum ada sesuatu yang menarik lagi, ya, antum simpulkan, ya, dengan kesimpulan yang
padat, ya, singkat, padat, ya, antum tulis, ya, dengan ya tulisan yang singkat dan padat, ya, begitu seterusnya, ya. Tapi itu harus dengan bahasa antum sendiri, ya. Antum bahasakan dengan bahasa antum sendiri, sesuai dengan pemahaman antum. Ini kata kunci loh. Bagaimana memperkaya nih? Bagaimana memperkaya tema nih? Ya, itu kata kuncinya. Antum baca. Ketika antum baca ada sesuatu yang menarik, pahami sesuatu yang menarik itu, kemudian tulis dengan tulisan yang singkat dan padat. Menurut bahasa antum sendiri. Ya, udah selesai, antum baca lagi. Ya, ketika ada sesuatu yang menarik lagi, antum pahami, kemudian antum tulis, antum simpulkan, dan antum tulis dengan tulisan yang padat, singkat dan padat. Dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya sampai tema yang antum buat tadi sudah antum jelajahi semua. Ya, kalau tema itu kita ilustrasikan sebagai sebuah ruangan gitu ya, kita gambarkan sebagai ruangan itu. Ruangan itu antum sudah jelajahi seluruhnya, pojok-pojoknya sudah antum jelajahi semuanya. Ya gitu. Nah, kalau antum sudah jelajahi kayak begitu, berarti antum sudah kuasai itu. Ya. Ya, sudah. Ini penting sekali. Langkah yang kedua nih. Saya ilustrasikan lagi kayak gini. Ada orang yang ahli bikin bakso. Dia ahli. Dia punya ini ya, kedai bakso itu yang laris sekali. Omsetnya sudah wah, luar biasa, semalam bisa 10 juta kayak gitu ya. Omsetnya. Terkenal baksonya. Oke. Nah, kira-kira kalau tukang bakso ini antum suruh berbicara tentang bakso, antum kasih waktu setengah jam? Ya, cukup nggak waktu setengah jam? Enggak, Tad. Kata tukang bakso tadi, aduh, terlalu sedikit waktunya. Kalau kita kasih waktu 1 jam, dia bisa nggak bicara 1 jam? Bisa. 2 jam bisa nggak bicara tentang bakso selama 2 jam? Bisa. Dan yang dibicarakan pasti menarik. Ilmu semua itu. Ya, begitu. Ya. Tapi ya, kemudian antum bandingkan seorang mahasiswa, dia belum pernah bikin bakso. Dia juga nggak suka dengan bakso. Jarang-jarang makan bakso. Terus kemudian antum suruh bicara tentang bakso. Kira-kira antum kasih waktu 10 menit kelamaan atau terlalu sedikit? Kelamaan, Tad. 2 menit, Tad. Kelamaan. Paling 2 menit. Ya. Paling 2 menit dia udah nggak bisa ngomong lagi. Nah, itu perbandingannya. Kenapa yang pertama tadi bisa bicara sampai 2 jam?
Karena dia menguasai tema dia. Kenapa yang kedua tadi cuma bisa bicara 2 menit? Karena dia tidak menguasai tema dia. Ya, begitu. Kalau antum mau pidato yang menarik, antum harus menguasai tema antum di luar kepala. Ya. Pokoknya baca yang sebanyak-banyaknya. Cara bacanya, cara memperkayanya itu seperti yang tadi saya bilang. Ya. Antum baca ada sesuatu yang menarik, antum ringkas, antum catat sesuai dengan bahasa antum, dengan catatan yang ringkas dan padat. Ya, gitu. Sehingga nanti ketika kita baca lagi ringkasan antum itu, antum udah terbayang, oh ini maksudnya kayak gini. Ya, begitu. Oke. Langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Susunlah data-data tersebut dengan sistematika pidato yang menarik, yang baik. Ya, susunlah data-data tersebut dengan sistematika pidato yang baik. Ya, tadi kan saya sampaikan, ya, ketika kita menemukan sesuatu yang menarik, ya, kita ringkas dengan bahasa kita sendiri dan kemudian kita tulis dengan tulisan yang singkat dan padat. Nah, poin-poin itu, ya, kesimpulan-kesimpulan ringkasan hasil ringkasan kita tadi itu kemudian kita susun. Ya. Nanti kita akan tahu, oh, yang poin ini bagus banget buat pembukaan. Oh, yang poin ini bagus banget buat penutupan. Nah, terus kemudian poin-poin yang lain mungkin Anda bisa klasifikasikan. Anda bisa klasifikasikan menjadi 4 poin besar. 4 ini ya. 4 tema ya. 4 subtema gitu ya. 4 subtema. Nah, inilah 4 itulah yang nanti yang akan menjadi ya isi daripada pidato kita. Ya. Jadi nanti kita akan susun ya pembukaannya, isinya, dan kemudian penutupnya. Di dalam isi kita akan bagi menjadi beberapa poin. Ya, subtema. Ya, kayak begitu. Nah, sudah? Kalau sudah kayak begitu, ya. Kemudian kita sudah rencanakan bagaimana membuat pembukaan yang baik, terus kemudian bagaimana rencana penutupan yang baik. Kalau sudah kayak begitu berarti kita sudah siap. Ya. Kita sudah siap dengan naskah atau persiapan yang baik. Ya. Kita sudah punya naskah berarti. Ya. Nah, ini membuat naskah pidato itu sebuah keterampilan ya. Kalau antum terbiasa membuat naskah pidato seperti ini, ya, maka ini nanti antum ada di mana saja, itu pasti antum menjadi orang yang inspiratif. Ya, antum mudah untuk menginspirasi orang lain. Kenapa? Karena antum sudah ahli dalam membuat naskah pidato. Ya, ketika ada kesempatan pasti antum ya mudah untuk mempersiapkannya sehingga hasilnya juga akan baik. Hasilnya yang memukau ya menjadikan semua orang yang hadir itu ingin mengundang lagi dan berencana lagi membawa antum untuk ke tempat mereka masing-masing ya, mengundang ya, membuka pintu berarti antum telah membuka pintu-pintu kebaikan yang lain yang banyak. Oke. Berikutnya
Ya, checklist persiapan pidato. Nah, antum bikin checklist ini biar kelihatan lengkap, nggak ada yang ketinggalan. Ya, apakah ada pembukaan yang memikat dalam naskah antum ya, dalam naskah persiapan antum tadi ya? Apakah ada pembukaan yang baik? Apakah ada jembatan tema? Apa maksudnya jembatan tema itu? Jembatan tema itu adalah ketika kita menggunakan pembukaan pidato kita itu dengan cerita, ya, maka cerita itu ya harus kita sambungkan ya dengan tema yang kita bahas. Bagaimana menyambungkannya? Ya, harus kita sambungkan dengan kata-kata. Kita berikan narasi yang nyambung antara cerita dengan tema tadi. Itulah yang namanya jembatan tema. Yaitu narasi menyambungkan antara cerita dengan tema. Itulah jembatan tema. Nah, apakah ada jembatan tema yang menarik? Ya, apakah ada promosi tema? Ya, pembukaan itu isinya adalah promosi tema. Menjadikan tema kita itu menarik. Ya, menarik perhatian audiens. Ya, akan ada rekayasa isi. Nah, isi dari pesan itu yang kita sampaikan itu sebisa mungkin direkayasa sehingga menarik. Ya. Contoh rekayasanya gimana? Ya, tadi yang saya sampaikan tentang cerita Obama tadi adalah sebuah rekayasa. Ya, saya ingin menyampaikan dua hal: prinsip pidato, ya, tips pidato, persiapan yang matang dan latihan yang cukup. Ya, kayak gitu. Tapi saya kemas dengan sebuah cerita tentang Obama tadi. Jadi itulah yang namanya rekayasa ini. Rekayasa isi. Jadi isinya kita rekayasa. Ada penutup yang berkesan, tema sudah sesuai dengan kebutuhan peserta, ada tujuan dan kesimpulan yang jelas, ada alat penunjang, ada referensi yang cukup. Nah, ini kalau ini sudah checklist ini udah kita lewati semua, sudah ada semua, berarti naskah kita sudah bagus. Berikutnya adalah tips yang kedua. Tips yang pertama tadi membuat persiapan yang matang. Tips yang kedua adalah berlatih yang berulang-ulang. Ya, jangan pernah bermimpi pidato Anda akan sukses luar biasa dengan tanpa latihan yang cukup. Nah, kalau tanpa latihan mau sukses itu mimpi namanya. Ya, bahan pidato yang sudah dipersiapkan dengan baik harus Anda coba berulang-ulang sampai Anda yakin bisa menyampaikan dengan sempurna. Apakah Anda telah berlatih habis-habisan? Itulah kunci sukses Anda. Ya, oke. Teknologi berlatih. Manfaatkan teknologi dalam berlatih. Gunakan handycam atau minimal handphone. Ya, apakah gerakan dan mimik Anda sudah pas? Apakah pengaturan suara Anda sudah mantap? Ya. Nah, ya. Itu semuanya terlihat dalam berlatih. Ya, cara berlatih. Lihatlah bagian demi bagian. Latihan yang pertama misalnya latihan pembukaan menarik. Latihan baca sholawat dulu, sholawat pembukaan tuh, ya. Kemudian latihan latar belakangnya. Yang kedua, latihan menggunakan jembatan tema. Kalau ada jembatan temanya, berlatihlah, gitu ya. Latihan menggunakan rekayasa isi. Latihan menggunakan penutup, mengesankan. Latihan pemantapan pijat. Apa itu pijat? Pijat itu volume, intonasi atau tekanan, jeda, artikulasi atau kejernihan, dan tempo atau kecepatan. Itulah pijat. Menggunakan pijat. Ya, volume, intonasi,
jeda, artikulasi, dan kejernihan. Kejernihan atau kejernihan ya. Artikulasi atau kejernihan dan tempo ya. Oke. Cara berlatih, rekam, evaluasi, perbaikan. Ulangi sampai hasil yang diinginkan. Dalam evaluasi Anda bisa minta pendapat orang lain ya. Nah, kita rekam, kemudian kita evaluasi, kemudian kita perbaiki. Rekam lagi, evaluasi, perbaiki lagi. Ya. Atlet juara, orator hebat, dan aktor terbaik juga berlatih habis-habisan. Mereka berlatih berhari-hari sebelum bertempur sampai yakin aku pasti menang. Ya, kayak begitu. Jadi mereka itu menang setelah mereka berlatih berhari-hari. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi setelah antum nyusun naskah, antum harus berlatih yang berulang-ulang. Sampai antum yakin pasti bisa. Ya, itu ya. Oke, jadi inilah 2 tips dalam pidato. Tips ini sangat ya sederhana ya, mudah ya, tapi hasilnya luar biasa. Ya, mudah dihafal maksudnya ya. Karena cuma 2 tips dalam pidato. Yang pertama adalah persiapan yang baik, yang kedua adalah berlatih yang berulang-ulang. Itu saja. Ya. Nah, ketika kita sudah lakukan itu, mungkin nanti ya, ketika kita mau pidato itu mungkin kita butuh waktu yang lama. Ya. Untuk mempersiapkan tuh. Bisa jadi seminggu, bisa jadi kita persiapan itu 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, ya kayak gitu. Tapi ketika kita persiapkan dengan serius, pasti hasilnya hebat. Ya, setelah kita siapkan naskahnya dengan sebaik-baiknya, kemudian kita berlatih dengan yang ya habis-habisan, berulang-ulang, ya, insya Allah pidato Anda akan memukau. Apa yang terjadi ketika Anda bisa pidato dengan memukau seluruh audiens? Ya, sampai audiens itu wah subhanallah, gitu ya, reaksinya tepuk tangan, baca takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Wah, apa yang akan terjadi jika ya kita bisa ya berpidato dengan sambutan yang gegap gempita seperti itu, memukau seperti itu? Apa hasil yang akan kita dapatkan? Hasil yang akan kita dapatkan ya orang akan ya ini ya akan kembali lagi ya, akan kembali lagi memanggil antum agar antum bisa menginspirasi mereka. Ya. Jadi di dalam pikiran semua audiensnya tadi, wah ini hebat sekali, anak muda, ganteng, oh pintar luar biasa, ya kayak gitu. Nanti kalau ada maulid di masjid saya mau manggil dia aja lah. Itu. Ya, yang satunya nanti kalau ada acara arisan di rumah, saya mau manggil dia aja. Kalau ada pengajian di kantor saya mau manggil dia aja. Ya, kayak gitu. Semua orang tertarik.
dengan kualitas pidato kita yang memukau tadi. Sudah? Dan ketika kita sudah mempersiapkan sebuah pidato, naskah sebuah pidato, kita udah berlatih, boleh nggak naskah itu kita sampaikan lagi? Jawabannya boleh, dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya audiennya berbeda. Ya, jangan coba-coba kalau audiennya sama, jangan coba-coba antum menyampaikan tema yang sama. Itu namanya bunuh diri. Ya, kalau audiennya berbeda, nah itu boleh. Oke. Kalau kira-kira satu tema itu kita bisa sampaikan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, kira-kira hafal nggak kita? Hafal. Kalau kita hafal berarti yang kita persiapkan itu sudah menjadi milik kita, ilmu kita. Ya, yang sudah kuat. Oke? Begitu. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu nanti orang yang pertama ngundang tadi mau ngundang lagi nggak? Ya, kalau mereka puas, mereka merasa antum bisa bisa menginspirasi mereka, mereka akan undang antum lagi. Kalau antum diundang berarti antum harus persiapan lagi. Tema yang baru, ya, karena audiennya sama dengan audien yang pertama. Maka temanya harus ganti tema yang baru. Terpaksa antum harus mempersiapkan lagi dengan yang sebaik-baiknya. Kalau antum tidak persiapkan, ya antum akan bunuh diri karena mengecewakan ya audien yang sudah menunggu-nunggu ya. Dan ini nanti akan menjadi jamaah antum ketika sudah 2 kali antum memukau, 3 kali, 4 kali selalu kalau pidato di situ memukau. Nah, ini akan menjadi jamaah antum yang fanatik mengikuti antum. Ya, gitu. Dan nanti antum akan punya jamaah yang di mana-mana. Punya follower yang banyak. Ya, antum di mana-mana dipanggil ustaz dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Nah, derajat antum sudah tinggi, naik. Ya. Nah, itulah pentingnya mempersiapkan pidato dan berlatih berulang-ulang sebelum kita tampil di depan. Oke? Ya, silakan. Tinggal dikit lagi, 4 menit lagi. Ada yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah kita ini ya, tips yang teknik penggunaan bahasa ini insya Allah nanti akan kita sampaikan pekan depan. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, saya tutup ya share-nya ya. Silakan. Ya. Mana tadi yang mau bertanya? Silakan. Halo, ya. Oke. Saya mau nyapa-nyapa antum nih. Ya, siap buka kamera ya. Kalau saya sapa ya. Muhammad Ghafur. Assalamualaikum. Ada nggak Muhammad Ghafur? Kalau tidak ada pergerakan Muhammad Ghafur. Yuk, jawab salam-salam. Saya Muhammad Ghafur. Wah. Berarti. Nah, nih ada. Hadir saat. Hadir. Oke. Alhamdulillah. Apaan Sat? Lagi gelap Sat. Wah, antum kok jadi gelap-gelap begitu? Was ya, hati-hati. Di kamar
Oh, kalau di kamar mah nggak apa-apa. Kirain di luar gelap-gelap ntar kejeblos lagi. Oke, yang lainnya. Yang lainnya siapa nih? Eh, Muhammad Hizbullah. Hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Tadi saya bercerita apa? Masih ingat nggak cerita saya tadi? Tadi bercerita tentang Barack Obama Ustaz. Oke. Iya. Siapa lagi ya? Saddam Ibrahim. Wah, namanya Saddam Ibrahim. Antik juga nih nama antum. Saya panggil Ibrahim aja ya. Ya, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Ibrahim, Saddam. Kifal Hadir, hal. Ustaz. Alhamdulillah. Wajahnya nampak. Kan saya belum pernah jumpa dengan antum. Jarang ketemu, Ustaz. Iya. Ketemu-temu antum rambutnya udah panjang. Oke. Tadi saya cerita apa ya, Saddam? Tentang Barack Obama, Ustaz. Oh, Barack Obama. Sebelumnya tentang Iya. apaan? Sebelumnya. Ingat? Yang ada tukang becak tadi apaan? Cerita apa itu? Yang mana, Ustaz? Antum lupa. Ustaz. Lupa atau nggak ingat? Ya. Kurang ingat, Ustaz. Kurang Martin tadi. Oke. Kemudian yang lain, Najat. Saiful Islam. Aina Najat. Hadir Ustaz. Hadir. Masya Allah. Tapi kok gelap sih antum wajahnya? Ada Ustaz. Mana masih gelap. Nah, ini dia. Kelihatan. Oke, Karim. Hadir Karim? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Nah, begitu. Biar nampak. Siapa lagi nih? Sadam sudah. Oke. Majid sudah. Oke, Karim sudah. Lukmanul Hakim. Tadi kelihatan Lukmanul Hakim. Assalamualaikum ya Lukmanul Hakim. Loh, ada dua Lukmanul Hakim. Ada dua, Sat. Tapi dua-duanya gelap. Alhamdulillah, kelihatan. Mojud, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, kawan sekalian. Saya ini ya, antum buka itu ya, buka kamera ya. Saya mau foto buat absen. Absen. Iya, saya taruh di grup aja ya. Iya.
Bentar. Nah, begitu. Ya. Alhamdulillah. Kelihatan semua. Nah. Terus, satu lagi. Halaman berikutnya. Ada yang mengulang, nggak apa-apa. Oke. Jazakallah khair. Cukup ya? Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, saya pamit ya.